Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Johnny Logas Peres Neves dengan NIM 2023-11302. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait kasus manajemen kinerja dengan perspektif balance scorecard dalam dunia industri. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu di mana manajemen kinerja memegang peran penting dalam industri untuk memastikan kinerja, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana pendekatan balance scorecard menyediakan kerangka komparatif untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif yang terkait. Baik, selanjutnya kita akan masuk mengebahas terkait pentingnya manajemen kinerja dalam industri. Nah, terdapat 3 poin, di mana untuk poin yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Pada pengukuran kinerja itu memantau dan mengevaluasi kinerja operasional, keuangan, dan strategis untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian terkait peningkatan efisiensi. Pada peningkatan efisiensi ini itu mengidentifikasi dan mengatasi efisiensi dalam proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu terkait inovasi berkelanjutan. Nah, di sini mendorong kreativitas dan pengembangan produk atau layanan baru untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya terkait konsep balance scorecard sendiri, itu dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama terkait keuangan. Nah, pada terkait keuangan ini itu di mana mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui indikator seperti profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Kemudian terkait pelanggan. Nah, yaitu di sini itu mengevaluasi kepuasan, referensi, dan aktivitas pelanggan untuk memahami pasar dan loyalitas. Kemudian yang ketiga itu terkait proses bisnis internal, di mana itu ngebahas terkait menganalisis efisiensi dan inovasi dalam proses operasional untuk meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus di presentasi ini, saya mengambil terkait optimalisasi kinerja PT Industri Kreativitas Nusantara melalui balance scorecard. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait latar belakang dari studi case ini, di mana PT Industri Kreativitas Nusantara atau IKN adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreativitas berbasis teknologi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan, yaitu contohnya yang pertama terkait pertumbuhan pendapatan terkait stagnan, di mana itu meski pasar digital berkembang pesat, pendapatan perusahaan hanya berada di angka 2-3% per tahunnya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu kepuasan pelanggannya itu menurun, di mana berdasarkan survei tingkat kepuasan pelanggan turun dari 85% menjadi 70% dalam 3 tahun terakhir. Kemudian untuk latar belakang yang ketiga yaitu di mana perlu kita ketahui dari perusahaan ini di efisiensi operasionalnya itu kurang optimal, yaitu dari segi waktu di mana siklus produktivitas kontennya digital lebih lama dibandingkan dengan pesaing seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu dari latar belakang ini, kita udah tahu permasalahan yang terjadi dalam suatu PT tersebut. Nah, PT ini yaitu PT Industri Kreativitas Nusantara itu menerapkan yang namanya balance scorecard dengan secara sederhana untuk meningkatkan kinerja dari perspektif keuangan, di mana perusahaan berfokus pada peningkatan pendapatan dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 10% melalui pemasaran digital yang lebih efektif dan efisiensi biaya operasional. Dari sisi pelanggan, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 85% dengan mempercepat layanan dan pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, dalam perspektif proses internal, upaya yang diharapkan dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dengan target waktu rata-rata kurang lebih dari 5 hari menggunakan alur kinerja yang lebih sederhana dan teknologi mendukung terkait untuk mendukung pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan memberikan pelatihan khusus rutin terhadap karyawan dan penghargaan untuk kinerja terbaik
guna mendukung tingkat turnover di bawah 10% dengan peningkatan di perusahaan, memastikan fokus dan tetap memprioritaskan kinerja, seperti itu. Baik, di akhir slide ini merupakan sebuah kesimpulan yang menjadi penutup juga dari presentasi ini, di mana terkait kesimpulan dan rekomendasi juga dari saya, yaitu yang pertama terkait keseimbangan perspektif. Dari poin ini yaitu memperdekat balance scorecard, yaitu memberikan gambaran kooperasi kerja perusahaan. Yang kedua yaitu perbaikan berkelanjutan. Di sini yaitu implementasi yang konsisten dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk peningkatan kinerja. Dan yang ketiga yaitu terkait integritas strategi, yaitu balanced scorecard, yaitu harus melerasi dengan strategi baris untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi di video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya Johnny Gasparos Neves 2003 11 302 mengucapkan terima kasih dan salam.